Bisa jadi, karena dari bandnya juga udah kelihatan ya. First pick untuk Geek Fam, Foveus, Barats, XP yang ditutup. Sementara dari tim Liquid ID malah Romer. Ini dua yang berbeda nih, Be. Satu XP, satu Romer, Be. Ya, pendekatannya menarik ya. Nah, PDKT dia. Bukan. Maksudnya pendekatan draftnya dong. Oke. Yang ingin dideskripsikan oleh tuh kan Pak Pulung mau nyambit Anda jadinya kan. Iya, aman. Gak usah pit sos. Jadi Atlas Marcel ini ya balik lagi, mereka nggak mau ngasih hero nyamannya buat Audi sebenarnya. Oke, target band berarti ya. Target band, mereka tahu bahwa Audi TC adalah salah satu romer yang ya balik lagi mungkin hot take saja. Pada saat di Rebellion, Audi emang tampil sendirian, tapi tampil sendirian bukan karakteristik dari tim MPL. Iya, mereka harus main berlima. That's it. Kalau kita ngomongin combo, Be, waktu di Rebellion kan sering ada combo Baxian Frank. Ditambah roda, ditarik. Ini biasanya kan, atau enggak Granger. Itu masih possible gak match sekarang sih? Match sekarang kayaknya masih susah deh. Baxiannya ya? Baxian yang susah. Kalau mau ya mungkin mainnya Alpha Chow yang lebih possible atau Queen Chow. Oh, Dia yang main pick off tetap, tapi ya kombonya bareng sama Queen yang fighter. Oke, kita akan lihat nanti karena Hirara yang ditutup. Fanny gimana Fanny, Be? Fanny, menarik. Nazara ya. Nazara dan Kevin, dua-duanya user kan? Nazara. Yap, Nazara dan Kevin. Kayaknya Nazara yang bakal pegang ini. First pick kah? Jadi Lepas mungkin nih. rivalitas yang sempat terjadi beberapa kali di social media, kita tahu sendiri ya. Tentang bagaimana Fanny yang mungkin start orange, start purple buff. Ini bisa terjawab lagi nih di patch yang terbaru dengan adanya Nazara yang bawa Fanny. Tapi first pick, Be? Parspi, Yakin? udah gak ada Hirara loh trade-nya. Oke, gue nggak tahu kenapa kayak Pakito, Melissa, kayaknya sekarang lebih prayo nggak sih, Be? Kayak dan Freya. Freya bahkan. Kita Ada yang lebih melupakan prayo. ya. Iya. Terlepas rupanya Mbak satu ini. Oh tapi tetap ya berarti ya 100% kontes baik itu band atau pick. Jadi emang gak ada band untuk Freya tapi mereka bener-bener langsung pick aja. Dijawab dengan Pakito Melissa, jawaban yang paling jelas tentunya. Karena ya buat lawan Freya juga nanti di mid game-nya lebih enak buat Melissa sebenarnya dengan adanya bubble dari Go Away. Tapi jangan lupa Freya pas lagi Valkyrie juga bisa mukul Melissa loh. Bisa. Range-nya dapet kan dari Range luar dapet. bubble-nya kan. Walaupun udah di nerf ya. Ya. Ada sedikit aja sih. Dari 3,3 ke 3,3 tuh. Tapi ya tetap sih masih powerful juga menurut gua. Dan flex, jangan lupa. Ya. Freya Gold, Freya XP, dua-duanya masih possible. Jangan Freya jungle tiba-tiba ya. Waduh, Kaget semua itu Pak. bisa, tapi banyak tapinya lah. Banyak tapinya. Syarat dan ketentuannya ya. Berlaku. Ya. Oke, 2 pick berarti. Nolan di atas. Ya, Nolan di atas. Farming speed. Mau coba buat imbangin juga. Mungkin ya balik lagi bakal jadi hyper carry-nya salah satunya. Karena Nolan kan ada beberapa yang mainin Sky Pierce juga. Ada beberapa yang mungkin mainnya lebih ke ya udah item-item cooldown aja. Iya, Biar iya. fracture-nya 9 detik kan. Benar. Itu enak banget buat farming juga, enak loh itu. Buat farming nggak usah ragu, pencet ulti aja farmingnya. Ya masalah energinya kayak gampang banget gitu loh. Nah, semenjak di buff dari 20 jadi 25, Iya. terakhir buffnya Nolan, makanya dia kepake banget. Gauge-nya dia tuh bisa berkali-kali juga kan. Oke, tapi ini 3 core langsung muncul berarti, Be. Uranus ya, karena Baratsnya juga di ban, jadi ya udah. Emang good pick sih dari pick yang ketiganya Honjao. Coach Honjao nunjukin kalau misalkan ya udah ini kita tutup untuk dengan Uranusnya bisa aja bandnya larinya ke Esmeralda. Oh, matiin matchup landingnya ya. Iya, matiin matchup planning untuk XP dan dari draft identity kita bisa melihat Geek akan mengamuk dengan cepat dengan early snowball. Freya, Nolan, Eudora semuanya coba buat farming di early game. Tapi sama juga kalau kita ngomongin soal Pakito Uranus. Karena dua-duanya bisa banget menciptakan space agar nanti Melissanya bisa lebih hidup di mid game. Oke, kalau gua bawa referensi dari game kemarin, di road muncul gimana, Be? Iya. Buat teman-teman dari Geek. Di road muncul untuk Geek itu cocok sih sebenarnya. Karena Nolannya kan dari Nolannya sendiri damage-nya udah eksplosif. Ditambah penetnya dalam. Makanya cocok banget buat di road. Udah armornya rontok. Di break lagi pakai damage yang masif gitu kan. Berarti possible ya? Possible banget. Freya lempar gold lane, Dairot keluar di XP, Romernya ngambil stun. Bisa sih, Justin Bisa banget. dan Matilda. Wait, hero badannya berarti tersisa di Glue di band. Hey, Glue. Habis nih. 5 band untuk Audi TZ. Untuk Romer. Wow, 5-5-nya loh. Tapi kalau misalkan ada hero galak ya, Gatot Kaca pun masih ada sih, Be. Bareng sama Eudora lumayan rusak juga itu early. Itu ngerusak tempo sih. Ada Revitalize, gak bisa dilawan. Rusak tempo.
Nolan, Freya, Chip. Enggak, tapi masih ada satu hero juga yang terlepas sejauh ini yang mungkin kita luput juga dari Audi loh. Ada Kaja sekarang yang sudah berubah juga. Iya, Kaja Dan emang itu udah juga berubah. Iya, dan itu pun masih possible yang masih bisa digunakan juga gitu. Masih banget. Cuma ya balik lagi ya. Ini kan Soaring Wing-nya yang jadi core utamanya kan. Dia bisa rotasi cepat. Iya. Dia bisa nembus tembok. Tapi yang paling terpenting adalah Divine Binding ini kan gak semudah itu untuk bisa diaktifkan. Iya, dia gampang dihindari ya bisa dibilang malah sekarang. Selena band nice band juga sih. Karena belum kelihatan ya dari mid dan juga roamernya. Selena juga bisa ganggu rotasi kan nantinya dengan trap-trap yang harusnya rumput dikuasain Eudora. Tapi karena ada trap nggak jadi. Berarti ini membawa angin segar banget ya untuk Gig ya. Kenapa? Karena dengan adanya Audi ini berapa band yang kebuang buat dia doang loh. Bener sih target band kan. Untungnya Iya. kan udah gede banget kan. Makanya biasanya Iya. kan kalau kita ngomongin gig, bandnya Hellcurt 1. Iya. Sekarang 5. Wah perbandingan yang susah sih sebenarnya ya. Perbandingannya agak-agak gimana gitu Pak? Ya karena ada plus minusnya dan mungkin plusnya yang jauh lebih banyak ya di saat ada satu sosok yang emang itu bisa ngebuang band ya Prof. Ya, Ya, jadi target band memudahkan timnya. Dan Minotaur. Oke, CC dan ada heal juga lumayan ya. karena mungkin udah ter-expect ya dengan ada Nolan Freya ya berarti kalau misalkan ambilnya non-marksman ini semuanya melee. Enak Ya. banget buat Minotaur. Ini dengan adanya ekspektasi yang begitu besar yang udah terlihat ya, dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Liquid ID. Kalau sampai nanti mainnya Audi malah jomplang, wah, Itu dia. hancur ekspektasi udah. Please jangan Cloud. Lawannya Minotaur, di spare storm sedikit, ke cancel Blazing Duetnya. Karena lihat draft identity-nya langsung berubah semenjak ada pick dari Minotaur. Karena dengan adanya sustain team fight, tentunya Minotaur akan membuat hal tersebut jadi possible. Dan Kaja, debut untuk Kaja, yang sempat dipertanyakan juga apakah Kaja akan digunakan di patch sekarang. Oke, dan muncul langsung ya Brody. Strong lane dicari. Strong line, stabil melawan Melissa. Dan ini udah pasti ya, bakal jadi pick off plus snowball. Karena Brody strong line, jadi udah pasti banget nih. Geek Farm gak boleh kalah early gamenya. Oke, tengahnya kemana nih, Be? Burst, utility. Kayaknya utility aja cukup deh. Kalau Dia bisa Lilia ngimbangin gimana, Lilia? Minotaur. Lilia bagus banget. Minotaur Lilia ini kan dari zaman M1 udah sering banget jadi apa ya, popular pick. Combo yang paling sering dijalankan. Kalau mereka nyari burst, kemana? And the dragon sworn. Novaria? Novaria. Wow. Burstnya single target. Oke, main positioning berarti. Karena seperti kita tahu ya, Kaja dengan Divine Binding, berarti dia akan main dari tengah-tengah. Sementara Novaria pasti akan ada di belakang, jadi susah banget buat menangkap Novaria. Tugasnya banyak berarti ya. Freya harus ke belakang, Nolan harus ke belakang. Mereka harus bagi tugas. Dan kalau ngomongin front to back juga, kuat banget ini Pakito. Gak bisa dianggap remeh juga dengan hitbox yang diperbesar nantinya kan dengan Astraligo. Dia jab dan Minion Fury. Banyak banget combo-combo yang bisa dibawakan tim Liquid. Membawakan combo yang team fight-nya jujur ini lebih kuat dibandingkan dengan Geek Farm yang emang mainnya pick off. Yap. Buset, teriakan dari Geek Farm Unity, dari Cavalry sudah memenuhi MPL Arena. Akankah tiap pemain dari masing-masing tim akan memenuhi ekspektasi mereka? Atau malah akan ada cerita yang berbeda nih? Ya, karena ngelihat dari draft, possibility-nya sama-sama kuat. Early mid-nya juga sama-sama ngelawan ya. Kamu siapa bentar buka topengnya? Lu Aku? Miner kamu? Bukan. Sama-sama kuat kedua tim. Bukan. Oh, bukan. Saya udah klarifikasi, Pak. Oh. Ya wes, kalau begitu. Jadi di Cavalry, Geek Farm Unity. Langsung saja MPL Arena mana suaranya? Let's go. Rating dari early game 71% menuju ke Geek Fam. Lihat jelas ya, dari picknya Marcel, picknya Nazara, ini semuanya early game, termasuk juga dengan Kenziski. Ini masuk. Buset. Oke, Leoni hampir aja. Wih, Marcel. Lo. What? Ini dia gerakan yang sebenarnya udah kebaca gak sih? Karena dia kan cut wave. Ya, Cuman ya lompat ke dalam turret mungkin itu di luar ekspektasi. Karena emang tipis banget tadi udah ya. Dan sekarang coba lihat Audi. Sudah menunjukkan bagaimana bandelnya yang dia punya nih. Ya, tipikal Audi ya. Ya. Bandel Dewan sementara emblem. Pas Master Assassin, Be. Pantes sakit banget Freya-nya. iya, nge-cut lane-nya berani, Master Assassin lawan Uranus juga, Aran. Ya, mau nggak mau harus lebih safe ya, dan ini dia. Ini mungkin aku juga sempat ngobrol sama Mirko karena emang Melissa lagi up banget, tapi lawan Brody sometimes. Kalau emang Brody-nya pinter banget buat ngepok, Melissa pasti bakal kepukul mundur. Strong lane soalnya Brody mau gimana pun. Ya, emblem fighter.
Damage-nya juga memang ada dari awal. Sama kayak Klik juga. Ya, sama Mirip-mirip kayak ya untuk landingnya. Yang penting berani poke ya. Oke, dan satu percobaan begitu baik tadi. Memakan korban Audi hilang. Tuh jab merah tadi ya. Yang sakit banget memang. Cuman ya rotasinya lumayan cepet. Ngelihat dari jungle tadi yang sempat di-invade sama Git. Nazara ngambil. Sekarang ada yang diambil juga sama Kevin. Ya, Spear-nya juga connect ya. Di meteornya on point, jadi ya damage-nya akan burst tiba-tiba. Dan sekarang setup Turtle imbang, temponya nggak yang langsung turun banget. Galak banget sekarang Kaja kayak gitu ya. Ya. Udah free banget pergerakan dia tuh sekarang gitu. Ya, karena kan persenan soalnya. Yap. Akan seperti apa lagi? Coba lihat Marcelnya langsung saja menjadi sebuah barricade yang ada di area terdepan. Dengan adanya satu turtle berhasil langsung diamankan pula oleh Nazara. Tapi di depannya berbeda. Ada Donde Part Memory membuat Kevin harus kehilangan beberapa HP. Wah ditabrak dong. Wah dihajar dong. Hampir hey fracture. Selesai. Itu dia Purify ya, nggak ada escape lagi tadi. Dan ini Brodinya makan banyak ini. Bahkan lihat minionnya safe banget ya. Walaupun tadi ada kena cut juga. Tapi masih dapetin semua minions wave-nya. Oke, dan untuk talent prediction cuman berimbang. Dikam 1, 2, 3, 4. Lona langsung ditarik. Sakit banget damage-nya tadi. Masih kurang damage-nya ya. Masih belum bisa lagi untuk di burst. Karena memang defense Jasmine beda seperti dulu. Yang satu ini area dan burst damage-nya Eudora aku pikir cukup buat di awal, ternyata enggak loh. Ternyata masih aman ya untuk Kevin. Survive tanpa harus ada trade sama sekali dengan adanya Divine Binding di early game. Kevin masih berada di level yang ketiga. Kesulitan untuk farming. Karena freeze abis-abisan. Dan ini yang membuat Kenziski Hyper first item Langsung banget ya. priority. Ya selama nanti mau mainnya ke arah atas, gue rasa oke. Cuma kalau mereka rotasinya tetap nungguin Marcel yang gerak, kayaknya lumayan lama nanti, Be. Iya. Lagi ya, emang harus ada sambutannya juga nih. Agar Marcelnya bisa menjalankan tugasnya. Ya, harus menjawab juga bagaimana rotasi yang akan dilakukan sama Kevin. Nah, Kevin masih belum mencoba untuk bermain ke side lanes. Nazara sudah selesai dengan Heptasis. Oke, biasanya gue ngeliat pembeda dari Nolan tuh kalau yang pakai Hunter, dia gameplaynya farmingnya diutamain. Abis itu baru point kill. Kalau Hepta biasanya point kill dulu, baru farmingnya. Sama-sama pendant soalnya. Iya. Bedanya di cooldown doang kan. Iya, Kalau Hunter tinggal- Strike ya udah pasti cooldownnya lebih ready. Tinggal lihat aja, biasanya kalau Hepta emang mainnya di sini, di rumput-rumput sini. Oke, percobaan tadi Nazara. Hilang juga udah separuh tuh ya. Ya, Fracture dipaksa dikeluarkan karena cooldownnya cepat. Gak lama nungguin turtle up, bisa ada Fracture lagi. Oke. Dan sekarang Audi sudah standby. Audi menjadi sebuah garda terdepan, membawa satu korban. Kevin menjadi santapan. Minuman pun dan Winnie tidak memberikan impact apapun karena sekarang coba lihat Marcelnya tantrum, Marcelnya ngamuk, Marcelnya siap menggampar siapapun dilompatin hampir aja. Wait. Drichel, run Drichel. Masih bisa selamat memang, walaupun spellnya terbuka, tapi secara garis besar Geekweb untung banyak. Turtle-nya pun diambil. Mid-nya dibongkar. Purple diambil, turtle diambil, mid dihancurkan dengan cepat. Divine Binding. Itu langsung mengubah tempo semuanya untuk Kevin. Ini masalah sih KCB. Ya di awal kita lihat tadi bersih kurang. Tapi kalau tiba-tiba di dart tarik ke teman-temannya gitu, rame cukup. Tiba-tiba Jauh Brodinya datang. Makanya. Jaraknya jauh banget gitu loh. Gimana kekuatan dia untuk narik. Dia Pak, kan balik lagi, tangkapannya siapa? Tangkapannya Kevin, langsung aja strike. Aduh. Always Kevin ya. Dapat ikan gede Pak. Ini, wah ikannya gede banget. Ikannya ya. gede banget, pegang retri lagi. Fleeting time. Oke. Kita akan sering ngelihat Divine Binding kayaknya. Divine Binding dengan spam ya. Kita Fleeting tahu time loh. sendiri ya, untuk Soaring Wings-nya juga itu lumayan loh dashnya. Bahkan lebih jauh daripada yang sebelumnya. Ya. Jadi itu power utama dari KJ dan sekarang Audi. Lagi. Oke, lagi dan lagi. Coba lihat. Jauh banget. Dari inner ke outer. Selesai, bro. Jauh banget. Dari inner ke outer, coba. Range yang ekstrim sekali tadi. Dapatnya ikan gede lagi. Ikan Dua besar malah. lagi Ini mah Audi. ikan sekolam-kolam, bro. Benar-benar pancingan yang menarik. Dan dapat strike yang baik tentunya untuk Drichel. Karena sekali lagi harus kita bilang Drichel dengan Novaria pick. Tujuannya udah jelas, dia bakal main di belakang. Tapi bayangin, yang paling belakangnya aja kena. Ya. Itu sebenarnya tujuan tadi, nangkep Drichel. Kalau misalkan emang bener-bener lagi dapetin satu plus nih, plus satu yang bagus banget. Itu bisa kena dua Lagi. Lona, kena lagi. Langsung di crack habis-habisan. Tidak akan bisa kabur kemanapun.
Wah itu kalau lingkaran udah dibuka, Jeb pun nggak keluar tadi. Itu dia, telat dikit ya. Langsung buyar semuanya. Karena balik lagi, memang udah bukan efek suppress. Iya. Tapi membuat terrain baru, seolah-olah itu adalah tembok. Iya. Bisa di dodge, tapi cepet-cepetan nih bro. Ya dan Purif biasanya ya. Yap. Purifnya sebelum lingkaran Divine Binding-nya jadi. Kalau udah keburu jadi, nggak bakal bisa. Wah, itu Even ult dari Digi aja nggak bakal bisa tembus. agak susah ya berarti ya. Dan Iya. beratnya untuk si pemegang retri, Be. Itu dia. Ya, itu Bayangin, pasrah. ulti Digi harus keluar duluan sebelum Divine Binding-nya jadi, Pak. Itu baru bisa lolos. Tapi kalau Divine Binding-nya udah jadi, Digi atau Purif akan kejebak di dalamnya. Perfect turtle. Dulu kan mungkin kombinasinya adalah Divine Jasmine, Lightning Ball. Juga nggak jauh gitu. Dan ini Leon yang ditarik. Tapi sekarang ditarik lagi, satu korban lagi. Diajar kah? Tahun depan Membori. Menjadi sang eksekutor begitu baik. Coba dan Audinya free. Bisa ngezoning juga ya tadi di bagian depan. Stuck Scapizer yang pertama dari Kenzie. Inner turretnya pun bocor. Masalah seriusnya bukan cuma dari Kaja, tapi 8.000 gold di menit 7. Jahat ini mah main begini. Ya, semua hero-nya strong line, jangan lupa 40. Makanya wajar sih ada bully tadi di Kevin. Kenzie-nya unggul dari secara level, 2 level bahkan. Karena udah ada Sky Pierce juga ready. Makanya tadi dia pede banget kan bikin Sky Pierce. Karena mainnya bakal kayak gini temponya. Agresif banget. Karena balik lagi, Geek Farm punya 71% chance untuk menang di early game. Oke, dan game insurance mereka juga sebenarnya nggak terlalu buruk ya. Ada Nolan juga yang mid game-nya powerful banget. Biasanya nggak sampai ke late game banget jadinya. Tapi lagi kah? Audi? Aduh. Enggak. Itu kayak gertak aja, gertak. Tapi itu pun udah menggertak sampai inner turret. Ya, Ya, balik dimana lagi. outernya masih ada, Be. Karena dia pasti bakal coba buat tarik satu dari inner ke outer. Dan ini dia, kita notice kok. Aigo PKJ merupakan hero kedua terbaik Audi TZ. Sepanjang karir di MPL ID dengan total 11 kali pick. Dan win rate-nya 72%. Bayangkan, di tim yang bukan papan atas. Dia spam Kaja dengan win rate setinggi ini. Makanya aku bilang kan, ini tentang team play. Dia emang selalu bersinar. Tapi balik lagi, ini bukan solo player. Ya. Teman-temannya juga kali ini bisa nge-backup apa yang dibuat kan, sama Audinya. Pas banget ya, Kajanya win rate tinggi, di revamp Di pula. revamp. Itu yang sempat dipertanyakan, kenapakah Kajanya laku? Sebenarnya mungkin kalau dibilang laku, nggak laku banget. Tapi di tangan yang tepat seperti Audi TZ, ini beneran jadi pancingan yang mahal. Yang bagus jadinya ya. Langsung strike semua sebenarnya 40 bilang tadi juga kita. Dapatnya Gri ikan besar nih. Dapatnya pegang retri. Wah, sekolam-kolam, Mbak. Oke, dan Lord yang pertama berarti. Ini nggak bakal dikontes deh. Ini lo ditarik juga kan? Enggak dong. Lord dikeluarin mau dibawa kemana, Pak? Diseret juga udah. Agak bisa, Pak, jangan. Hah? Ya. Mau diseret lurnya Pak? Nggak bisa, Pak. Diseret. Gue keinget gue dulu diseret balik loh. Maghrib gak balik-balik tuh, Prof. Wah benar. Dijemput biasa. Relate. Itu dia ya teman-teman ya. Waktu ketika ditarik dengan KJ itu juga akan menjadi salah satu yang dimana berarti permainannya hampir usai. Oke. Pokoknya kalau lihat Audi udah maju-maju, udah dah. Kevin udah harus bener-bener simpen jab kan. Ya. Langsung buat lari. Ini kalau tali lasso listriknya ini berbahaya ini. Nah, tapi masih ada Holy Defense yang trigger di bagian bawah. Bisa jadi target nih, Start. Trigger. Itu dia, berhasil tadi seperti yang dari kanan dari Kevin. Tidak akan bisa kemana-mana lagi. Ya ampun Audi. Wow, itu bener-bener gak bisa diselamatin juga masalahnya. Minotaur maju nge-heal pun, even ada foto Flash of Theosis, gak nolong, damage-nya terlalu gede, 12.000 Be, di Iya. menit 10. Belum lagi Kenzie-nya kan nanti bakal ada Sky Pierce. Jadi pasti bakal cukup damage-nya. Audi bentar lagi juga bakal punya Divine Binding lagi. Lagi kan. Bentar lagi. Kan kita lihat seperti apa lagi. Siapa lagi yang menjadi korbannya? Bisa nungguin Kevin hidup lagi sih. Nah, udah nyari kan? Udah nyari? Audi. Lagi? Dan lagi. Namun untuk kali dari satu manuver tadi udah langsung dikuatkan pula. Ada aksi balasan langsung dilakukan juga oleh pemain-pemain dari tim Liquid. Akan seperti apa lagi nasib. Tapi Kevin malah menjadi korban. Leon dia terjebak. Double kill didapatkan. Dan sekarang 5 player dimiliki oleh K-pop siap untuk bisa merenggut kemenangan di game yang pertama. Masuk minion Bastard Jin tengah hilang, ditabrak. Oke, Audinya langsung pasang padat di depan dan game cepat 10 menit 51 detik saya. Di